Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar sahabatku semua yang dirahmati Allah? Dimanapun berada, saya doakan semoga dalam ketaatan kepada Allah, sehat jasmani dan rohani, hidup dalam penuh keimanan, ketakwaan, kebahagiaan, tidak terlilit hutang riba maupun non-riba, bebas dari segala macam masalah, harta berlimpah, rezeki barokah, semua kebutuhan tercukupi, dan hidup dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selamat datang di channel Umma Azul. Pada kesempatan kali ini saya akan share yaitu tentang belajar mensyukuri apapun hasilnya. Ada suatu kisah. Pada suatu hari Ali bin Abi Thalib merasa kasihan terhadap kondisi istrinya, Fatimah binti Rasulullah. Tubuh Fatimah yang ringkih semakin kurus. Telapak tangannya pecah-pecah karena bekerja keras setiap hari untuk keluarganya. Pergilah ke rumah Rasulullah SAW, katakanlah kesulitanmu kepada beliau dan minta izin kepada Rasulullah SAW agar engkau mendapat bantuan dari Ashabus Suffah jika aku pergi berperang. Fatimah menurut. Beliau menghadap Rasulullah SAW dan mengatakan semua kesulitannya. Fatimah, bagaimana aku dapat meminta Ashabus Suffah untuk membantumu, sedangkan mereka sendiri dalam kesulitan? Jawab Rasulullah SAW. Fatimah pun pulang dengan berlapang hati. Beliau yakin jawaban Rasulullah SAW adalah yang terbaik. Beberapa hari kemudian, Rasulullah SAW bertandang ke rumah putrinya. Bagaimanapun juga, beliau masih terus memikirkan permintaan Fatimah. Maukah kalian aku beri sesuatu yang lebih baik daripada pembantu? Tanya Rasulullah. Kami bersedia ayah, jawab Fatimah. Jika kalian berbaring, hendak tidur, ucapkanlah tasbih, tahmid, dan takbir masing-masing 33 kali. Zikir yang kalian ucapkan akan menghapus rasa lelah yang kalian rasakan. Sejak hari itu, Ali dan Fatimah tak pernah meninggalkan zikir yang diajarkan Rasulullah SAW. Tiada kekecewaan menyiksa lantaran bukan pembantu yang didapat. Mereka justru bersyukur sebab mereka meminta dunia, tetapi akhiratlah yang didapat. Di lain hari, Ali mengetahui Rasulullah SAW menerima harta ghanimah. Beliau menyarankan Fatimah meminta sedikit bagian untuk memenuhi kebutuhan hidup. Fatimah pun melaksanakan perintah suaminya. Fatimah, Jibril baru saja mengajariku 5 kalimat. Maukah kau kuajari 5 kalimat itu sebagai pengganti 5 domba yang kau minta? Jawab Rasulullah SAW. Iya ayah, jawab Fatimah. Ucapkanlah kalimat ini, jawab Rasulullah SAW. Sesungguhnya kalimat ini lebih baik bagimu. Ya awwalal awwalin, ya akhirul akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Fatimah pun pulang. Sampai di rumah, Ali menanyakan hewan ternak yang mereka minta. Suamiku, aku pergi untuk berharap urusan dunia, dan aku kembali dengan pahala akhirat.
apakah yang diucapkan oleh Rasulullah SAW? Tanya Ali. Fatimah lantas mengajarkan 5 kalimat yang diterimanya dari Rasulullah SAW kepada Ali. Keduanya pun mengamalkan ucapan itu setiap hari. Jauh sebelumnya, Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan sebuah pelajaran tentang berartinya rasa syukur. Suatu hari, beliau mengunjungi Nabi Ismail alaihissalam di kota Mekah. Sampai di sana, beliau hanya mendapati istri Nabi Ismail alaihissalam saja. "Di mana suamimu?" tanya Ibrahim. "Dia sedang mencari nafkah," jawab istri Nabi Ismail alaihissalam. "Bagaimana kehidupan kalian?" tanya Nabi Ibrahim alaihissalam lagi. "Hidup kami susah, bahkan untuk makan saja kami kekurangan," jawab istri Nabi Ismail alaihissalam. Mendengar jawaban wanita itu, Nabi Ibrahim alaihissalam berpesan, "Jika suamimu pulang nanti, katakanlah agar ia mengganti palang pintunya." Ketika Nabi Ismail alaihissalam pulang, sang istri menyampaikan pesan tersebut. Beliau menceraikan istrinya. Nabi Ismail alaihissalam lalu menikah lagi dengan wanita lain. Di hari yang lain, Nabi Ibrahim alaihissalam berkunjung lagi. Beliau mendapati istri Nabi Ismail alaihissalam saja. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya tentang kehidupan mereka sehari-hari, istri Nabi Ismail alaihissalam menjawab, "Kami hidup sejahtera, alhamdulillah. Setiap hari kami dapat mencukupi kebutuhan kami." Mendengar jawaban itu, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Sampaikan kepada Ismail agar ia memperkuat palang pintunya." Maksud pesan itu rupanya perintah agar Nabi Ismail alaihissalam lebih menyayangi istrinya sebab ia wanita solehah. Kisah tersebut memberikan teladan kepada kita untuk bersyukur atas hasil dari apa yang kita usahakan. Jika diteliti, Fatimah dan Ali tidak membutuhkan zikir. Mereka membutuhkan bantuan untuk meringankan pekerjaan sehari-hari. Namun, ketika bukan bantuan yang didapat, keduanya tidak kecewa. Mereka tetap bersyukur sebab sebetulnya mereka mendapatkan yang lebih mulia dari sekedar bantuan untuk permasalahan dunia. Adapun ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, salah satunya memberi kita pelajaran tentang mulianya wanita yang pandai bersyukur dan ridho pada pemberian suami. Wanita solehah seperti itu akan membuka jalan bagi seluruh keluarga menuju kesejahteraan surga. Kita semua pasti mengharapkan keberhasilan. Kita semua pasti menginginkan kehidupan yang nyaman dengan semua keinginan terpenuhi. Itu tidak salah, sebab dari keinginan-keinginan itulah kita termotivasi untuk berikhtiar. Namun, ketika hasil yang didapat tidak sesuai dengan prediksi, yang terjadi adalah konflik batin. Akhirnya, terjadilah stres, putus asa, dan ada pula yang menyikapinya dengan mengakhiri hidup. Nauzubillah. Untuk menghindarinya, kita harus menyadari bahwa dalam kehidupan ini tidak semua hal berjalan seperti yang kita damba. Ibarat roda yang berputar, kadang kita berada di bawah, kadang kita berada di atas. Ada kalanya impian kita terwujud, tetapi ada kalanya jauh panggang dari api. Semua itu lumrah, sebab tugas manusia hanya berikhtiar dan berdoa. Sedangkan hasilnya berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertawakal kepada Allah yang lebih tahu keputusan yang terbaik untuk hamba-hambanya. Kekecewaan pada hasil akhir jangan sampai menghilangkan prasangka baik kita terhadap Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menguji hamba di luar batas kemampuannya. Seberapapun
hasil yang kita peroleh dari jerih payah, marilah kita syukuri. Seorang istri yang ridho terhadap pemberian suaminya, maka ia sedang membuka jalan rezeki yang lebih lapang. Seorang pedagang yang mensyukuri laba yang didapatkannya hari ini, sesungguhnya ia sedang bersiap-siap menerima laba yang lebih besar hari esok. Seorang petani yang mensyukuri hasil panennya tahun ini, artinya ia berupaya menaikkan hasil panen tahun depan. Mengapa demikian? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur akan aku tambah nikmatku untukmu. Namun jika engkau kufur terhadap nikmatku, maka sesungguhnya azabku teramat pedih. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7. Ketika kita kecewa terhadap apa yang kita peroleh, baiknya kita lihat orang-orang yang lebih tidak beruntung. Kita masih memiliki anggota badan yang sempurna, wajah yang cantik, pikiran yang tajam, kesempatan untuk meraih pendidikan tinggi, dan lain sebagainya. Sementara di luar sana, banyak yang hanya bisa memimpikannya. Syukuri semua yang terjadi dan mari memulai menyusun strategi baru yang lebih jitu. Kita harus menyadari bahwa dalam kehidupan ini tidak semua hal berjalan seperti yang kita damba. Sekian dulu, semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, komen, like, dan share kepada sahabat yang lain. Jazakumullah khairan. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.